Nusantara, Rahayu untuk Kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Hari ini rekan-rekan semua kita ada di outdoor, tepatnya di tempat peribadatan di Desa Jenglong, Kabupaten Malang. Kita akan membahas bahasan kita yang kemarin, yaitu tentang fenomena Gunung Kawi ya. Sini saya mendatangkan narasumber secara langsung. Kebetulan beliau siapa? Rahayu. Rahayu. Nama saya Guru. Saya dari Kota Malang. Oke. Dari Malang asli dan sama Pak Budi ya. Nah, Pak Budi ini bukan pelaku ya, tapi rekan saya sendiri juga. Dan kebetulan Mas Teguh ini pelaku yang katanya di sana ada pesugihan seperti itu ya. Nah, bagaimana pembahasan kita? Yuk, siapkan dulu kopinya, maka rokoknya, kita belajar bareng. Baik, kisah semua tentang Gunung Kawi ya, fenomena Gunung Kawi yang part kedua. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu ya, Sasana Sastra, seseorang yang benar-benar pernah melakukan acara di sana gitu ya. Nah, kita akan mengupas tentang pengalaman apa saja gitu ya, dan bagaimana sebenarnya di Gunung Kawi seperti itu ya. Siap. Oke, monggo silakan Mas Teguh berbagi pengalaman dengan rekan-rekan di rumah. Oke, buat saudara-saudaraku semuanya, buat Kisana semuanya yang berada di Malang Raya, khususnya di Nusantara kita tercinta. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Teguh, saya dari Malang. Waktu itu saya berpengalaman ketika saya mendapatkan sebuah masalah tentang sedikit banyak tentang masalah ekonomi ya. Keuangan ya intinya. Iya, keuangan. Di mana saya mendapatkan sedikit banyak beban. Banyak beban waktu itu memang seolah-olah saya tidak bisa untuk menyelesaikan itu semua. Nah, kemudian karena kalut, karena ingin cepat selesai, jadi saya istilahnya ingin melakukan sesuatu hal itu untuk segera terselesaikan. Oke, berarti secara instan ya? Secara instan, betul sekali, secara instan. Nah, waktu itu saya memang sudah mengunjungi beberapa tempat. Kemudian ada salah seorang yang menuntun saya untuk ke Gunung Kawi tersebut. Oke, nah, kemudian saya di sana diperkenalkan oleh seseorang di sana yang notabene beliau adalah katanya dituakan di sana, ya, sesepuh ya, sesepuh atau juru kunci lah istilahnya, yes. Jadi beliau mengatakan kepada saya bahwa ketika ingin melakukan ritual di sini harus ada proses-prosesnya, seperti itu. Jadi memang prosesnya itu ya cukup lumayan lah, istilahnya dalam tanda kutip kita harus juga mengeluarkan biaya. Ya, betul sekali. Nah, di saat itu ketika saya kalut, saya tidak memikirkan bahwa saya ini adalah orang yang ingin ditolong, tetapi saya juga harus mengeluarkan budget yang begitu, kalau menurut saya pribadi itu lumayan besar. Ya, jadi nggak usah disebutkan ya nominalnya, karena nggak enak juga ya. Jadi istilahnya gini, buat para Kisana semuanya, ini hanya sebuah pembelajaran untuk kita semua bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu itu
kita memang harus berdasarkan logika. Jadi kalau ada orang bilang ketika kita pernah melaksanakan ritual di Gunung Kawi dan kemudian beliaunya setelah kembali dari Gunung Kawi kemudian mereka bilang mereka bisa kaya, itu nyun sewu ngapunten sekali. Itu kalau orang zaman sekarang bilang itu bohong ya, bullshit ya, bullshit ya kalau orang bilang seperti itu. Nggih Pak Budi. Jadi ini untuk pengalaman juga. Setelah itu saya waktu itu dituntun juru kunci untuk masuk ke dalam ruangan yang namanya itu Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati ya waktu itu katanya seperti itu. Di Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati itu kita harus membawa sarana berupa bunga dan sebagainya. Kita bakar dupa. Setelah itu kita memohon kepada yang ada di sana istilahnya untuk memberikan petunjuk agar urusan kita nanti segera bisa selesai seperti itu. Nah, dibimbing sama juru kuncinya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi ini sedikit ketika selesai itu ya, setelah selesai itu ada salah satu orang lagi datang ke saya. Nah, itu bilang kalau jenengan mau beramal sodako untuk membuat istilahnya sandingan, ya. Saya ditawari waktu itu Pak Budi, Mas Herlando ya, jadi ditawari untuk dibikinkan. Nah, dan itu juga tidak murah. Kalau menurut saya, karena beliaunya berpesan juga seperti ini. Kalau jenengan ikhlas, saya buatkan dengan budget segini. Tapi kalau tidak ikhlas juga tidak apa-apa, tidak maksa. Nah, jadi memang intinya di sana memang seperti itu ya. Jadi mohon ini untuk para kisanak semuanya. Jadi mohon kita sekali lagi memikirkan tentang logikanya dulu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut untuk ritualnya. Ya, akhirnya saya diharuskan membawa tumpeng, nasi kuning dan lain sebagainya, opor rampe, ya seperti itu. Nanti kita di sana istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kenduren ya, atau hajatan ya di sana. Ya, ada hajatan versi kecil kita di sana. Terus ada pengunjung-pengunjung diundang untuk melakukan itu. Setelah itu selesai, tumpengnya itu kita makan bersama di sana. Nah, selanjutnya untuk istilahnya mendapatkan petunjuk dari beliaunya yang berada di sana, supaya nanti urusan kita yang kita minta atau kita berdoa di sana itu supaya lancar. Nah, tapi singkat cerita, nyun sewu sampai detik ini saya juga masih bekerja sebagai seorang tukang sapu ya di notabene di tempat pemerintah saya bekerja. Nah, tapi memang dari situlah saya akhirnya mendapatkan banyak pelajaran. Ya, jadi seperti itu, saya mendapatkan banyak pelajaran. Saya dari sana juga berharapnya saya mendapatkan tiba-tiba uang segeplok ya untuk melunasi tanggungan-tanggungan saya. Tapi ternyata ya nyun sewu sampai detik ini, sampai saat ini, ketika mungkin kalau saya nggak bekerja, itu kemungkinan besar saya pun nggak bisa ngasih makan anak istri saya mungkin. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi kepada kisanak semuanya, di Sasana Sastra ini kebetulan saya diundang ya, karena memang saya benar-benar pelaku waktu itu ya, kurang lebih tahun 2019. Kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Betul sekali. Nah, kalau toh memang saya istilahnya menjadi kaya, mungkin saya sudah tidak bekerja lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus meskipun dalam kondisi apapun, sekalut apapun kita harus tetap satu menggunakan logika kita, dan yang kedua adalah kita harus tetap ingat pada Tuhan, karena sekali lagi mungkin Tuhanlah yang akan mengabulkan segala doa kita. Seperti itu. Betul, jelas sekali ya. Jadi intinya di sana semua apa yang dilakukan oleh Mas Teguh ini
eh, dengan segala macam rekadaya, ya usahanya dia untuk menutup tanggungan. Betul. Akhirnya dengan melakukan sebuah jalan pintas, tapi enggak ada hasilnya. Betul sekali. Nah, dan enggak ada hasilnya, dan memang ternyata fenomena Gunung Kawi itu ada sesuatu yang kompleks di sana, sehingga akhirnya image dari Gunung Kawi sendiri adalah jelek, ya. Seperti yang kita bahas kemarin, Gunung Kawi itu bukanlah tempat yang seperti itu, tapi di sana banyak sekali tempat ibadah untuk semua agama. Betul sekali. Ya. Dan sangat bermanfaat sekali sharing dari Mas Teguh untuk kita semua, ya. Nah, mungkin dari Pak Budi, mungkin ada yang ditanyakan sama Mas narasumber, apapun tentang apa yang dia lakukan di sana, tentang ritualnya dia, gitu kan. Monggo Pak Budi, kita saling sharing. Kalau ada pertanyaan monggo. Nah, ini. Monggo Pak Budi. Monggo ada pelaku Pak Budi. Betul. Terus kalau misalkan ya, saya tanya, setelah datang ke pesantren Gunung Kawi, apa yang Mas Teguh dapat? Ya, pengalaman apa, terus Ya. mungkin seperti itu, ya. Ya, jadi sekali lagi Pak Budi ya, mungkin pengalaman itu memang kalau menurut saya memang guru yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya perjalanan ke sana bolak-balik dan mengeluarkan tidak sedikit biaya, berharap bahwa masalah saya akan cepat selesai, ternyata itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi bukan tidak mendapat apa-apa ya Pak Budi. Jadi tetap saya mendapatkan sebuah pengalaman dan pelajaran bahwa ketika mungkin seseorang yang dari Gunung Kawi, mereka berdoa di sana, kemudian Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa mungkin mengabulkan doa beliaunya di sana. Nah, akhirnya usahanya sukses dan sebagainya. Itu bukan, kalau menurut saya pribadi, bukan sesuatu yang namanya disebut pesugihan Pak Budi. Jadi karena memang Tuhan lah yang berkehendak untuk suksesnya usaha beliau, akhirnya beliau menjadi orang yang kaya seperti itu. Kebetulan berdoanya di Gunung Kawi. Kebetulan sekali berdoanya di sana. Ya. Sama halnya kayak misalkan seperti ini, saya berdoa di tempat ini. Betul. Ini adalah pura, ya, tempat suci di sana. Ketika saya memohon kepada Tuhan, istilahnya lah, Tuhan berikan saya rezeki yang berlimpah di sini. Kemudian ketika Tuhan memberikan itu kepada saya, gitu kan, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini pura pesugihan? Tidak, ya. Jadi tempat ini tempat suci, dan kebetulan Tuhan memberikan berkahnya di tempat ini, gitu. Bahkan mungkin bisa juga di tempat-tempat lain. Betul. Tidak menutup kemungkinan, bahkan ketika kita berdoa di tepi pantai pun, ya, ya ini ataupun di hutan sekalipun, Pak Budi. Jadi ketika Tuhan itu sudah menjawab doa-doa kita, kemungkinan akan istilahnya sedikit demi sedikit akan terselesaikan masalah kita. Dan bersyukur sampai detik ini saya mungkin masih ada ya, namanya juga manusia pasti ada sedikit yang masih belum terpenuhi. Tapi setidaknya saya tidak pernah lari dari tanggung jawab saya. Jadi saya berusaha untuk selalu mengatakan bahwa sabar dulu, nanti gantian dulu, karena memang ya waktu itu banyak sekali Pak Budi ya. Jadi memang harus bergantian dulu, karena memang kondisi saya juga kerja saya juga apa namanya istilahnya gaji UMR pun kalau di zaman sekarang mungkin ya pas-pasan begitu Pak Budi ya. Tapi saya berpikir lagi, saya logika lagi bahwa masih banyak orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan seperti saya. Jadi dilogikakan lagi seperti itu. Jadi selagi kita mungkin berusaha, Tuhan mungkin pasti akan mendapatkan memberikan jalan untuk kita Pak Budi, seperti itu. Yes, betul sekali. Itu ya untuk di sana semua. Dari sini kita bisa
menarik sebuah kesimpulan bahwa rezeki, jodoh, bahkan kematian itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih dengan memohon kepada Tuhan, ya, untuk kepentingan kita, gitu kan. Bukan berarti ketika saya meminta di suatu tempat, memohon kepada Tuhan di suatu tempat, itu akhirnya kita jadikan inilah tempat kesucian. Tidak, sekali lagi. Dan perlu di sana ketahui, mungkin bagi yang belum tahu tentang Gunung Kawi, di sana ada pesarian Gunung Kawi sama Keraton Gunung Kawi, ya. Betul, betul. Nah, di Keraton Gunung Kawi itu ada berbagai macam tempat ibadah. Betul, betul. Mulai dari gereja di sana ada, musola ada, pura ada, tempat untuk rekan kita yang penganut kejawen juga ada. Buddha, Konghucu, ya, ada. wihara Ada. Nah, apakah ini kalau kita mikir secara logis lagi, apakah ini tempat pesugihan? Sama sekali bukan. Ya. Jadi dari apa yang kita tarik dari pengalamannya Mas Teguh ini sebagai pelaku karena memang sudah kepepet, tapi akhirnya kelamaan kok malah seharusnya kita yang butuh uang kok malah kita Betul, betul. sekali kan. Nah ini seharusnya secara logika pun ketika saya mengetahui tempat itu bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa menghasilkan emas, ngapain saya kasih tahu orang-orang yang pakai sendiri aja kan? Betul, itu logika sederhananya seperti itu, Mas. Jadi ini adalah sebuah logika sederhana untuk di sana semua. Bahkan semoga dengan apa yang kita lakukan di sini, dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan tentang Gunung Kawi yang kebetulan kita semua orang Malang, gitu ya. Yuk hilangkan sekali lagi stigma buruk tentang Gunung Kawi bahwa itu tempat pesugihan. Gunung Kawi bukan tempat pesugihan, tapi itu adalah tempat peribadatan. Betul. Tempat kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Entah apapun hasilnya nanti. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, Mas Teguh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Rahayu. Demikian di sana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Nusantara, Rahayu.